Oke, dibarengi dengan bunyi jam masjid Dusun Cabean tepat pukul 5 pagi. Di hari yang masih pagi ini, saya sengaja ingin membangunkan murid-murid saya, khususnya kelas 6. Bangun, ayo kita belajar dengan Pak Guru. Dan ini merupakan pelajaran penting untuk kalian ikuti, karena sudah saya pastikan akan keluar dalam ujian pada semester ganjil nanti. Nah, untuk itu simak baik-baik. Ini merupakan soal materi nahwu untuk soal yang nomor 7, masih dalam soal bentuk pilihan ganda. Bagaimana soalnya? Ya, sebelum soalnya saya bacakan dalam video, tentu Pak Guru akan menjelaskan terlebih dahulu pokok materinya. Apa kira-kira pokok materinya? Pokok materinya adalah kita akan membahas, kita akan mendalami, kita akan mempelajari tentang sebuah istilah jabatan dalam kalimat bahasa Arab yang disebut dengan mubtada. Apa? Mubtada. Nah, sekarang kita mengenal sebutan istilah mubtada. Maka kita nanti harus paham bagaimana penjelasannya, bagaimana pengertiannya, bagaimana definisinya. Nanti kalau anak ditanya Pak Guru, apakah kamu bisa menyebutkan pengertian mubtada? Coba, menurut sampean mubtada itu apa? Anak harus punya kemampuan mendeskripsikan atau menjelaskan daripada pengertian mubtada. Kalau dalam bahasa Inggris sebutannya adalah subjek. Kalau dalam bahasa Indonesia sebutannya adalah topik pembicaraan atau pokok kalimat. Sedangkan dalam bahasa Arab sebutannya adalah mubtada. Jadi beda bahasa, beda istilah sebutannya. Dalam bahasa Arab sebutannya adalah mubtada, dalam bahasa Inggris sebutannya adalah subjek, dalam bahasa Indonesia sebutannya adalah pokok kalimat atau topik pembicaraan. Oke, setelah kita paham dari 3 bahasa yang memiliki istilah berbeda-beda, ada mubtada, ada subjek, ada pokok kalimat. Nah, sekarang kita harus bisa menjelaskan definisinya atau pengertiannya daripada mubtada itu sendiri. Apa menurut kalian? Mubtada ialah isim yang dibaca marfu, yang jatuh di awal kalimat atau terletak di awal jumlah ismiyah, terletak di awal kalimat nominal, terletak di awal jumlah ismiyah, dan berfungsi sebagai pokok pembicaraan. Agak panjang, tapi masih tetap bisa kita pahami dengan mudah. Baik, kita ulangi lagi. Definisi daripada mubtada ialah isim yang dibaca marfu, yang terletak di awal kalimat nominal atau terletak di awal jumlah ismiyah dan menjadi pokok pembicaraan. Mubtada ialah isim yang dibaca marfu, yang terletak di awal jumlah ismiyah
dan menjadi pokok pembicaraan. Itulah mubtada. Nah, sekarang kita sudah paham tentang definisinya mubtada. Mubtada ialah isim yang dibaca marfu yang terletak di awal kalimat nominal atau istilahnya adalah jumlah ismiyah dan menjadi pokok pembicaraan. Itulah pengertian daripada mubtada. Nah, setelah kita paham tentang definisi, mari kita simak pula ciri-cirinya. Bahwa mubtada itu ada 5 ciri yang bisa kita tebak secara jelas. Ciri yang pertama adalah bahwa mubtada itu pasti berupa isim. Cirinya isim. Tidak mungkin mubtada itu berupa fi'il atau berupa huruf. Sekali lagi, cirinya mubtada pasti berupa isim. Isim itu apa? Isim itu sama dengan kata benda. Bisa orang, bisa binatang, bisa tumbuhan, bisa benda-benda apapun yang ada di sekitar kita. Itulah ciri yang pertama. Ialah bahwa mubtada itu pasti berupa isim. Yang kedua, mubtada itu cirinya ialah yang kedua selalu dibaca marfu. Jadi mubtada itu tidak boleh dibaca mansub atau tidak boleh dibaca majrur. Mubtada harus selalu dibaca marfu, dibaca dhamah. Itulah mubtada. Ciri yang ketiga, bahwa mubtada itu selalu jatuh atau mengawali kalimat. Jadi mubtada itu pasti mengawali sebuah kalimat. Ya, karena mubtada ini memang pokok pembicaraan, pokok kalimat sebagai subjek, maka posisinya selalu terletak di awal kalimat atau jatuh di awal kalimat nominal pada jumlah ismiyah, jumlah atau kalimat yang terdiri dari mubtada dan khobar. Jadi posisinya pasti di awal kalimat, tidak mungkin di tengah, apalagi di akhir. Lalu kemudian ciri yang keempat, bahwa mubtada itu tidak akan pernah didahului oleh huruf nasab atau oleh huruf jar. Tidak. Sebab kalau kemasukan huruf nasab, namanya nanti sudah rusak, sudah bukan mubtada lagi, akan menjadi isimnya ina misalnya. Kalau dimasuki huruf jar, dia sudah bukan mubtada, dia akan menjadi majrur. Seperti itu. Jadi mubtada tidak pernah didahului oleh huruf nasab dan jar. Dan yang kelima, cirinya mubtada itu bisa diwakili atau bisa digantikan dengan dhamir, dengan kata ganti. Misalnya huwa, hiya, hum, anta, anti, dan seterusnya. Nah, seperti itu bahasan kita membahas tentang mubtada. Kita bahas dari segi definisinya, kita bahas dari segi ciri-cirinya. Nah, sekarang contohnya. Contohnya yang sederhana saja. Zaidun, Zaid, qaimun, berdiri. Zaidun, qaimun, Zaid, berdiri. Ini namanya contoh dari kalimat yang terbangun atau tersusun atau terbuat daripada mubtada dan khobar. Jadi ringkasnya, mubtada itu pokok pembicaraannya apa atau siapa yang dibicarakan, dan khobar itu merupakan informasi yang menjelaskan tentang mubtada. Tapi titik bahasan kita dalam video ini bukan khobarnya, tetapi pembahasan tentang
mubtada'nya. Mantap. Anak kelas 6 harus punya usaha untuk bagaimana caranya kalian bisa memahami sepaham-pahamnya tentang mubtada yang kita pelajari bersama dengan Pak Guru dalam konten video ini. Oke, setelah kita mengetahui perihal mubtada, nah sekarang yang terpenting adalah Pak Guru ingin membacakan soal yang nomor 7, di mana soal ini besok pasti akan kamu temui di saat ujian semester ganjil. Soalnya seperti ini. Pada kalimat zaitun qaimun, lafadz zaitun dalam kalimat tersebut adalah berfungsi sebagai titik-titik. A. Berfungsi sebagai khobar. B. Berfungsi sebagai fa'il. C. Berfungsi sebagai mubtada. D. Berfungsi sebagai naibul fa'il. Pilih mana jawaban yang benar. Saya ulangi lagi biar jelas. Pada kalimat zaitun qaimun, yang artinya Zaid adalah berdiri, Zaid berdiri. Dalam kalimat zaitun qaimun, lafadz zaitun dalam kalimat tersebut berfungsi sebagai A. Berfungsi sebagai khobar. B. Berfungsi sebagai fa'il. C. Berfungsi sebagai mubtada. D. Berfungsi sebagai naibul fa'il. Mana jawaban yang benar? Jawabannya benar adalah pilihan yang C, mubtada. Jadi kalimatnya akan menjadi seperti ini. Dalam kalimat zaitun qaimun, lafadz zaitun dibaca marfu. Dalam hal ini adalah karena berfungsi sebagai mubtada. Lafadz zaitun dalam kalimat ini adalah berfungsi sebagai mubtada. Kalau anak menjawab berfungsi sebagai khobar, salah. Kalau anak menjawab berfungsi sebagai fa'il, salah. Kalau anak menjawab berfungsi sebagai naibul fa'il, salah. Yang benar adalah berfungsi sebagai mubtada. Mengapa? Ya karena zaitun dalam konteks kalimat ini memang fungsinya adalah mubtada. Sebagaimana tadi yang dijelaskan Pak Guru, bahwa mubtada itu isim yang dibaca marfu yang terletak di awal kalimat. Dalam hal ini adalah kalimat nominal atau jumlah ismiyah. Saya pikir jelas, mantap. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan kemana-mana, terus tonton videonya. Dan salam dari Ustadz Muntaha. Salam apa adanya, bukan ada apanya. Mantap. Sampai ketemu pada video berikutnya. Wassalam. Dadah.